Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, hari ini saya Dina Rizky Amalia akan menjawab tugas video 2 mengenai apa itu konsep kebahagiaan dan konsep pembelajar. Untuk konsep kebahagiaan ini uh, yang harus kita ketahui apa sih itu bahagia. Bahagia ini merupakan perasaan yang kita rasakan, yang kita alami ya, perasaan senang, kemudian perasaan bebas dari segala sesuatu yang tidak menyenangkan atau yang menyedihkan, yang menyusahkan, seperti itu. Kemudian mengapa kita harus bahagia? Kenapa harus bahagia? Karena sebenarnya bahagia ini merupakan tujuan utama dari hidup manusia. Pasti setiap manusia memiliki keinginan untuk hidup bahagia tanpa terkecuali ya, semuanya pengennya bahagia seperti itu. Ketika kita udah bahagia, maka hidup kita akan menjadi lebih mudah, kemudian akan lebih sukses dari yang sebelumnya. Kemudian siapa yang harus bahagia di sini? Untuk setiap manusia di sini berhak untuk merasakan kebahagiaannya, semuanya tanpa terkecuali. Jadi tidak ada istilahnya yang A boleh bahagia, yang B tidak boleh bahagia, enggak, karena semua orang berhak untuk bahagia. Kemudian kapan kita harus bahagia? Kapan ya? Harusnya secepatnya ya, secepatnya kita harus bagaimana meraih kebahagiaan itu, dan kebahagiaan itu harus kita rasakan selamanya. Jadi kapan kita harus bahagia? Secepatnya dan selamanya. Kemudian bagaimana caranya agar kita bisa bahagia? Nah, di sini ada banyak hal, kan tiap orang beda-beda ya untuk mencapai kebahagiaannya. Nah, di sini ada 3 kunci utama kebahagiaan. Yang pertama, yang pasti beriman, kemudian berbuat baik dan belajar. Beriman ini merupakan hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Allah. Jadi kita mengimani bahwa adanya Tuhan, adanya Allah sebagai Tuhan kita. Itu akan menciptakan kebahagiaan sebagai umat nih gitu. Kemudian berbuat baik sesama manusia. Sesama manusia kita harus berbuat baik, karena hakikatnya ketika kita berbuat baik, membuat kebaikan, membantu orang lain, sebenarnya kita sudah membahagiakan diri kita sendiri, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah belajar. Di sini belajar tujuannya tidak lain adalah untuk mencapai kebahagiaan, dimana ketika kita belajar kita lebih misalnya ketika menghadapi permasalahan, kita jadi lebih, karena sudah belajar, jadi kita bisa mengatasi permasalahan hidup sehingga kita bisa merasa bahagia, seperti itu. Kemudian masuk ke konsep pembelajar. Nah, di sini siapa sih yang dimaksud dengan pembelajar? Ini dari namanya pembelajar berarti orang yang melakukan kegiatan belajar atau yang melakukan kegiatan belajar hidupnya. Kalau di Bimba, kita sebagai motivator ini yang harus terus belajar, seperti itu. Kemudian apa yang sahabat pahami dengan belajar? Jadi di sini belajar adalah suatu kegiatan di mana kita mengumpulkan satu hal dengan hal yang lain, kemudian kita mengambil hikmahnya agar apa? Agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi di sini menjadi seorang pembelajar itu harus memiliki kesadaran untuk belajar dan memperbaiki diri. Kemudian di Bimba A, I, U, E, O ini siapakah yang wajib untuk belajar? Nah, di sini kita sebagai motivator, sebagai orang dewasa, kita memiliki kewajiban untuk belajar. Jadi yang memiliki kewajiban untuk belajar bukan anak-anaknya, bukan anak didiknya, tetapi kita sebagai motivator, karena kita adalah orang dewasa. Seperti itu. Kemudian kenapa kita harus belajar? Tujuan belajar itu apa sih? Kenapa kita harus belajar? Kenapa nggak perlu belajar lah, nggak masalah? Nggak seperti itu ya. Jadi belajar ini mempunyai tujuan agar kita menjadi pribadi yang lebih baik, agar kita bisa mencapai kebahagiaan, seperti itu. Jadi ketika kita belajar, itu artinya kita bisa melatih diri untuk dapat mencari solusi dalam setiap permasalahan hidup. Karena hidup itu tidak mungkin semua harus sesuai dengan keinginan kita, jadi ada kalanya ada permasalahan. Nah, kalau kita sudah belajar, terbiasa untuk belajar, kita akan bisa mengatasi permasalahan hidup yang kita alami, seperti itu. Kemudian di mana kita bisa belajar, kapan dan apa manfaatnya?
serta apa dampaknya. Yang pertama, di mana? Kita bisa belajar dari mana? Dari mana aja sebenarnya? Kita bisa belajar dari apa saja. Kita bisa dengan kita melihat, memperhatikan, kita juga bisa belajar. Nah, kalau di sini posisinya orang tua dan anak, kita juga bisa belajar dari anak kita sendiri seperti itu. Kalau sebagai motivator sebagai motivator di sini kita bisa mempelajari mulai dari semua yang kita lihat ya. Jadi kita bisa bisa membaca, kemudian mendengar, kemudian kita berdiskusi, melakukan pendekatan dengan anak. Itu adalah proses cara belajar kita untuk jadi motivator yang baik seperti itu. Nah, untuk tahapan belajarnya itu seperti apa? Jadi kalau di Bimba ada beberapa tahap. Yang pertama, kita tahu. Jadi tahu terlebih dahulu, mengetahui apa aja, misalnya objek pembelajarannya kita seperti apa. Kemudian ketika tahu, kita menjadi paham. Ketika kita sudah paham, kemudian kita akan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Setelah diaplikasikan, kita bisa menganalisa apakah sudah berjalan dengan baik atau kurangnya ada di mana, yang harus kita perbaiki apa, seperti itu. Kemudian kita analisa, kemudian kita sintesa, kita gabungkan, kemudian kita bisa mengevaluasi di mana kurangnya dan bagaimana cara menanggulangi kekurangan kita. Kemudian yang terakhir bisa kita sosialisasikan. Kalau di Bimba dan kegiatan membimbakan, ketika kita sudah melalui tahap-tahapan belajar itu, kita bisa mensosialisasikan kegiatan Bimba kepada orang-orang di sekitar kita seperti itu. Kemudian yang terakhir, apa yang dipelajari serta bagaimana cara belajarnya. Apa yang dipelajari ya? Yang dipelajari di sini banyak ya. Jadi ada kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kemudian dan kecerdasan SQ-nya, kecerdasan sosialnya. Jadi di sini spiritualnya, kecerdasan spiritual. Jadi di sini selain kecerdasan intelektualnya atau IQ-nya, kita bisa belajar mengenai memahami karakter anak. Jadi di Bimba kita mulai dari kegiatan pendekatan, jadi dengan berdialog seperti itu. Jadi kita tahu karakter anak seperti apa dan bagaimana kita bisa melakukan pendekatan. Cara kegiatan bermain sambil belajarnya seperti apa. Kemudian kita bisa jadi lebih kreatif. Jadi karena tiap anak mempunyai karakter yang berbeda-beda, jadi cara untuk pendekatannya beda-beda. Kemudian ini kalau kita sudah bisa kreatif, jadi lebih mudah. Kemudian yang kedua ada EQ atau kecerdasan emosional. Jadi ketika EQ kita meningkat, berarti kita bisa maksudnya bisa meningkatkan kejujuran, kedisiplinan, kemudian kerjasamanya seperti itu. Selain itu juga bisa melatih kesabaran untuk saling mengingatkan. Jadi ketika kita diingatkan, kita tidak marah, kita terima aja. Ketika mengingatkan, kita juga tidak merasa bahwa kita yang paling benar gitu. Kemudian terakhir ada yang SQ atau spiritual question. Jadi di sini kaitannya dengan Tuhan, kaitannya dengan Allah. Jadi kita percaya bahwa semua yang terjadi ini semua atas izin Allah. Jadi supaya kita jadi orang yang selalu bersyukur atas apa yang sudah diberi, seperti itu. Terima kasih, sekian dari saya. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.